Oke, selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita masuk ke bab baru di pembelajaran kita matematika wajib kelas 11 ya. Bab 2 kita itu sebenarnya tentang program linear. Nah, tapi sebelum kita masuk ke program linear, kita harus belajar dulu materi prasyarat untuk mempelajari tentang program linear tersebut, yaitu apa? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini katanya dua variabel ya. Ini terdiri dari beberapa bentuk, ada 4 bentuknya seperti yang sudah Ibu sebutkan di PPT kita. Itu yang bentuk pertama nanti AX tambah BY lebih kecil dari C. Yang kedua adalah AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. Kemudian AX tambah BY lebih besar dari C, dan AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Nah, nanti kalau dikatakan pertidaksamaan, maka daerah penyelesaian ini nanti penyelesaiannya itu berbentuk daerah arsiran gitu. Kalau pertidaksamaan, tapi kalau persamaan bentuknya ya langsung titik gitu ya. Himpunan penyelesaiannya langsung ada. Nah, tapi kalau lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, maka maka penyelesaiannya itu nanti berbentuk daerah arsiran. Nah, perlu lagi digarisbawahi bahwa kalau dia nanti lebih memuat pertidaksamaan lebih kecil sama lebih besar ini nanti daerah penyelesaiannya berbentuk garis putus-putus. Sudah? Nah, sementara kalau lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaian ini nanti berbentuk garis lurus. Itu dulu yang pertama untuk kita pahami ya. Oke, nah bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel ini gitu. Nah, caranya sama seperti persamaan linear, bedanya nanti kalau persamaan kan boleh diselesaikan dengan grafik, ya kan? Ini juga nanti boleh kita selesaikan dengan grafik, tapi dia nanti membuat arsiran. Tinggal itu aja bedanya. Langkah-langkahnya sama, iya sama. Oke ya. Nah, untuk lebih membuat kalian paham, kita bahas ya contoh pertama yang Ibu buat di PowerPoint. Oke. Oke, permasalahan pertama diminta kita disuruh menentukan daerah penyelesaian atau Ibu buat di sini DP. Bukan di Persik ya. Oke, daerah penyelesaian dari ini yang diminta ya. Nah, ini yang bentuk yang Ibu katakan tadi ya, pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Karena dia mengandung variabel X sama Y. Nah, apa langkah pertama kita yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan ini? Maka langkah pertamanya adalah silahkan cari titik potong. Udah, buat ya. Silahkan cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka Ibu mulai dulu terhadap sumbu X. Ketika dikatakan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya ini sama dengan 0. Oke, ingat ya, ketika dikatakan potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita ambil ini. Berarti Ibu tulis 2X tambah 3Y. Ini kita tulis dulu sama dengan 0. Sudah? Kita buat dulu sama dengan 0. Gantikan Y-nya 0. Kita mau cari titik potong dulu ya. Y-nya gantikan 0. Berarti 2X. Kan 3 kali 0 kan 0. Ini bukan sama dengan 0. Ini sama dengan 6 di sini ya. Sorry ya. Sama dengan 6. Nah, ini kan 3 kali 0 kan 0. Berarti langsung aja 2X. Tinggallah sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan berapa? 6 bagi 2 dapat 3. Maka titik potong terhadap sumbu X dari ini yaitu adalah, buat dulu titiknya. Titiknya adalah X, Y. X-nya berapa? 3. Y-nya berapa? 0. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah silakan cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti X-nya yang sekarang sama dengan 0. Oke, kita kembali lagi ke ini. Apa yang diminta tadi, tapi ini ganti dulu dengan sama dengan. Ya, nanti terakhir kita buat pertidaksamaannya. Berarti Ibu tulis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Sekarang X-nya yang 0. 2 kali 0 kan 0, berarti tinggal 3Y. Berarti 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya berapa? 6 bagi 3. 2. Maka titik kedua yang kita peroleh adalah X, Y. X-nya 0, maka Y-nya 2. Berarti titik keduanya adalah 2,0. Nah, apa langkah selanjutnya yang akan kita kerjakan? Titik ini, kan kalau mau menggambar grafik kan minimal kita butuh 2 titik. Nah, titik ini, kan kita udah dapat 2 titik ya. Udah cukup 2 titik gitu loh untuk menggambarkan grafik. Nah, titik ini nanti akan kita letakkan di mana? Di koordinat kartesius. Oke ya. Jadi misalnya Ibu buat lagi di sini. Nah, tahu ya koordinat kartesius ya? Inilah langkah kita yang selanjutnya.
koordinat kartesius, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Oke, ada sumbu X di sini, kemudian ada sumbu Y. Nanti Ibu minta tolong silahkan ketika menggambar gunakan penggaris, pensil, dan tinta berwarna. Dan skalanya harus sama. Kalau petamu langkah-langkah 1, maka langkah-langkah 1 semua, langkah-langkah 2. Jangan ada di sini 1, 5, 3 gitu, nggak boleh. Ya, harus punya skala yang benar. Oke, sekarang kita mau letakkan. X-nya kan ada 3. Berarti misal Ibu atur. Di sini 0. X-nya 3. 1, 2, 3. Kemudian Y-nya ini 2. Oke, buat 1, 2, tahu ya. Ke atas Y positif, ke kanan X positif. Ini nanti X negatif. Karena bisa saja grafik kita di negatif. Nah, ke bawah ini nanti Y negatif. Oke, kita letakkan dulu titik pertama 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Ini Y0, 3. Ini X-nya 3. Berarti titik pertama itu di sini. Oke. Kemudian Y-nya titik kita yang kedua 0,2. Artinya X-nya 0. Kalau X 0 di sini tetap. Y-nya 2 di sini. Nah, 2 titik ini kita hubungkan dengan garis lurus. Ya, silakan hubungkan dengan garis lurus. Oke. Dihubungkan dengan garis lurus. Oke, begini grafiknya. Ini kalau dia itu kalau persamaan kian sama dengan di sini. Sudah ya, Ibu. Ini menjadi penyelesaian ketika dia sama dengan. Tapi ketika dia lebih kecil sama dengan, berarti ini berubah. Nah, satu lagi yang mau Ibu ingatkan. Ini kan pakai lebih kecil sama dengan, maka kita pakai garis lurus. Tapi kalau ini nanti Ibu hapus di sini, tidak ada sama dengannya, maka ini menjadi garis putus-putus. Nah, Ibu putus-putuskan dia begini. Paham ya kira-kira ya Ananda sekalian? Tapi karena soal kita masih sama dengan di sini, maka ini Ibu buat pakai garis lurus. Oke, sekali lagi Ibu ingatkan ketika menggambar gunakan penggaris, ya. Oke, ini langkah kedua. Kita disuruh menggambarkannya ke koordinat kartesius, ya. Nah, apa langkah ketiga? Langkah ketiga kita menguji titik. Oke. Ini titik 0,0. Kita uji titik, ya. Titik yang paling gampang untuk diuji itu adalah 0,0. Jadi gini Ananda sekalian. Nanti penyelesaiannya ini ada dua, kemungkinannya ada 2. Kalau nggak di atas garis, ya di bawah garis. Begitu ya. Ibu ulangi. Penyelesaiannya nanti kemungkinannya ada 2 saja. Kalau tidak di atas garis, dia di bawah garis. Nah, kayak mana cara kita tahu dia di atas garis sama di bawah garis? Maka kita uji titik-titik untuk menentukan kepersamaan ini. Persamaannya kan katanya kan 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 6. Maka ambil sembarang titik x, y. Kalau dia memenuhi, berarti di situ nanti penyelesaiannya. Tapi kalau dia tidak memenuhi, berarti bukan di situ penyelesaian. Misal Ibu ambil titik 0,0. 0,0 ini kan di bawah garis kan, di bawah garis, ya. Nanti kalau Ibu substitusi 0,0, ternyata dia memenuhi, berarti di sini penyelesaian. Sudah di sini penyelesaian. Kita coba dulu. Kita buat x-nya 0, berarti 2 kali 0 kan 0. Ya, 0 tambah 3 kali y. 3 kali 0, 0 juga. Lebih kecil dari 6. Kita menguji nih. Apakah 0 itu lebih kecil sama dengan 6? Itu pertanyaan. Coba Ibu tanya, apakah 0 lebih kecil dari 6? Iya benar, ternyata memenuhi. Nah, karena ini memenuhi, berarti di sini penyelesaian di bawah garis. Tengok 0, 0 itu ada di mana? Di bawah garis kah atau di atas? Ternyata di bawah garis. Ya kan, di bawah garis ininya 0 kan? Berarti di sinilah nanti daerah penyelesaiannya. Sudah? Maka kita ini nanti memiliki penyelesaian itu yang bersih. Ini yang bersih. Berarti yang di atas garis ini harus kita arsir sebagai daerah yang tidak memenuhi. Jadi ingat, ketika tidak memenuhi, arsir. Tapi kalau memenuhi dia, biarkan dia bersih. Nah, Bu, apakah cuma 0,0 aja yang bisa diuji? Cukup 1 aja yang diuji, iya. Kenapa harus 0,0? Biar lebih gampang. Oke. Nah, seandainya kalian bilang gini kan, Bu, kayak mana kalau aku menguji titik 4, katakan sini ada 3. Nah, 4,3. Aku mau uji 4,3. Oke, nggak apa-apa. Coba kita uji. Ya, 4,3. Kita uji ya 4,3 ya. Ibu buat di sini aja. Oke, uji titik 4,3. Nah, ujinya kemana? Ke soal yang diminta. Ke sini kita uji. 2x tambah 3y, apakah lebih kecil dari 6 gitu? Kita masukkan x-nya 4. 2 kali 4, 8. Tambah 3 kali 3, 9. Apakah 8 tambah 9? Berapa 8 tambah 9? 17 ya? Ya, apakah 17 itu lebih kecil dari 6?
tidak, iya kan, tidak kan, 17 itu lebih besar. Ternyata ini tidak memenuhi. Nah, itu yang ibu katakan tadi. Ketika dia tidak memenuhi, maka silahkan arsir. Kan di sininya garis itu kan, di sini titik yang keuji itu kan nggak memenuhi, maka arsir. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, yaitu di bawah garis. Paham ya kira-kira untuk permasalahan kita yang nomor 1 ya. Oke, kita lihat permasalahan kedua. Permasalahan kedua ya. Penjelasan untuk contoh kedua. Tentukan daerah penyelesaian katanya dari 9x kurang 5y lebih dari sekarang. Yang kalau yang pertama tadi lebih kecil. Nah, atau ini lebih besar pun boleh lah. Lebih besar sama dengan minus 45. Nah, langkah-langkahnya tetap sama. Yang pertama tadi apa ibu katakan? Silakan cari titik potong atau ibu buat tipot sumbu x. Ini terjadi ketika apa ibu katakan? Ketika y-nya sama dengan 0. Maka langsung saja ya. 9x kurang 5y sama dengan negatif 45. Gantikan y-nya 0, ini 0, berarti habis ini. Berarti tinggallah 9x sama dengan minus 45. Ayo, berapa x-nya? Minus 45 bagi 9, minus 5. Maka titik yang pertama adalah x, y. X-nya minus 5, y-nya 0. Ini adalah titik yang pertama. Oke, yang kedua apa lagi tadi ibu katakan yang kedua? Yang keduanya adalah titik potong terhadap sumbu y. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah x sama dengan 0. Maka kita masuk dulu ke soal ini, gantikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Berarti 9x kurang 5y sama dengan minus 45. X-nya udah 0, 9 kali 0 kan 0. Berarti ini menjadi minus 5y tertinggal sama dengan minus 45. Oke, sama-sama bagi 5. Berarti y-nya dapat berapa yuk? Minus 45 bagi minus 5. Dapatlah hasilnya 9. Berarti jadi kedua kita adalah x, y. X-nya 0, y-nya 9. Paham ya kira-kira ya? Oke, nah apa langkah ketiganya? Langkah ketiganya adalah silahkan letakkan titik ini di koordinat kartesius. Oke, letakkan di koordinat kartesius. Ini langkah ketiga kita. Kita gambar ya. Oke, kita gambarkan di koordinat kartesius. Maka ibu buat dulu. Oke. Ingat ya, ada ibu katakan silakan gunakan apa tadi? Silakan gunakan penggaris biar lurus. Terus gunakan juga tinta berwarna, ya, biar lebih cantik lah gambarnya gitu. Kan minus 5, berarti ke sini ya minus 5 ya. X minus 5. Min 1, min 2, min 3. Wah, nggak cukup ya. Min 4. Oke, kita cukupkan. Min 5. Oke ya. Oke. Terus y-nya 9. Oke, kita agak juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini di apa udah ibu buat ya gambarnya yang sedemikian rupa, udah pakai penggaris yang kalau di PPT. Ini karena ibu langsung menjelaskan. Makanya ibu kemarin suruh kalian supaya pakai buku berpeta biar lebih gampang. Oke, letakkan ayo minus 5,0 di mana di sini? Minus 5,0 di sini ya. Oke, kemudian 0,9. Nah, di sini. Ini lanjut gitu maksudnya. Nah, titik ini yang 2 biji ini silakan hubungkan dengan menggunakan garis lurus. Oke, inilah. Ini grafiknya kian kalau ini sama dengan gitu ya kan. Bu, kenapa kita pakai garis lurus? Karena pakai sama dengan. Paham ya? Oke, sekarang tugas kita yang selanjutnya ya uji gitu loh. Uji titik. Terserah mau titik berapa, satu aja cukup gitu, tapi ibu sarankan ya 0,0 aja gitu ya. Oke, nah kan nanti ini kan penyelesaiannya ini bisa jadi 2. Kalau tidak di atas garis, ya di bawah gitu loh kira-kira ya di bawah antara yang 2 itunya penyelesaian kita. Nah sekarang gini, 0,0 kan ada di bawah garis kan. Ingat ya, kalau 0,0 nanti memenuhi berarti dia penyelesaian, berarti nggak perlu diarsir. Nah lawannya yang kita arsir, yang bukan penyelesaian yang diarsir gitu. Kita daerah penyelesaian kita yang bersih. Oke, kita uji dulu titik 0,0 atau nggak usah dulu 0,0 gitu, di luar garis ini aja kita uji ya. Berapa coba kira-kira? Minus 5 berarti ada minus 6 ya. Minus 6 sama di atasnya ini 10. Oke, coba kita uji minus 6 dan 10 apakah memenuhi atau tidak gitu. Nah ini persamaannya, pertidaksamaannya 9x kurang 5y lebih besar sama dengan minus 45. Kita coba 9 kali minus 6. 9 kali 6 berapa? 54. Minus 54. Minus kan? Oke. Kurang 5 kali 10. Berapa 5 kali 10? Ya, berapa 5 kali 10? Ananda sekalian?
Oke, 5 kali 10 tadi berapa? Minus, oh ini 5 kali 10 ya, ini minus ada di sini, berarti minus 50 di sini lebih besar sama dengan min 45, min 45 ya. Oke, nah ini berapa hasil ini? Minus 54, 50. Minus 54 kurang 50 hasilnya minus 104 ya, minus 104 ya, benar kan ya? Apakah minus 104 itu lebih besar dari minus 45? Kan nggak benar ya, ini tidak memenuhi. Kenapa lah nggak memenuhi? Ayo, kenapa nggak memenuhi? Karena kalau negatif 104 itu lebih kecilnya dia dibandingkan negatif 45. Kalau negatif makin kecil angkanya berarti makin besar nilainya, gitu ya. Nah, kalau kalian tanya lagi, Bu, bolehnya dicari titik yang di sebelah sini? Boleh, terserah. Makanya Ibu bilang tadi, tapi yang lebih gampang kita ya 0,0. Karena kenapa? Karena kalau dikalikan 0 kemana aja pun hasilnya 0, itu biar lebih simpel ya. Coba ya kita uji dulu 0,0. Tadi Ibu bilang satu aja nanti titikmu uji kalian ya. Oke, usahakan aja 0,0 ya. Kalau kita uji 0,0 berarti ini jadi buat sini ya, 9x kurang 5y lebih besar sama dengan min 45. Kan 0, 0 berarti 0. Apakah 0 lebih besar dari minus 45? Iya kan? 0 itu lebih besar dari minus. Nah, berarti memenuhi. Karena memenuhi, maka di daerah 0 inilah ini batasnya. Di daerah 0 inilah daerah penyelesaiannya. Maka silahkan arsil yang bukan penyelesaian. Begitu ya. Ingat ya, yang diarsir adalah yang tidak memenuhi atau yang bukan penyelesaian. Ya, kira-kira Ananda sekalian untuk yang soal kita nomor 2 ya. Oke, untuk nomor 3 masalahnya seperti ini. Kayak gimana bacanya ini? X lebih kecil dari 5 atau 2 lebih kecil sama dengan X, atau kalau dibalik ini boleh baca gini ya, X lebih besar sama dengan 2 ya. Ini pecah dulu ya jadi 2 bagian biar kita gambarkan. Pertama Ibu buat dia jadi 2 lebih kecil sama dengan X, atau ini boleh dibalikkan menjadi X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dari sini, X kecil dari 5. X kecil dari 5. Nah, ini yang mau kita gambarkan sekarang ya. Kayak gimana gambarnya ini, Bu? Gitu ya kan? Oke. Ini 0. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Kita bermain di X aja ini, ya. Kita bermain di X aja. Boleh lah buat sini. 1, 2, 3. Kita butuh sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dibilang garis X sama dengan 2, ya garis dia gini. X sama dengan 2. Ini. X sama dengan 2. Nanti kita tengok lebih besar lebih kecilnya. Oke ya. X sama dengan 2 garisnya begini dulu. Sama dengan 2. Oke. Terus sekarang kita lihat X lebih besar sama dengan 2. Oke, coba Ibu tanya dulu. Ini 2. Kalau lebih besarnya kemananya? Ke kanan atau ke kiri? Kan kalau ke kiri dia kan makin kecilnya dia. Permintaannya X itu lebih besar dari 2. Berarti ke kanan ininya kita apa? Ke kanan ini daerah penyelesaiannya. Berarti arsirlah yang bukan penyelesaian. Nah, terbalikkanlah dia. Itu masih pertama. Nah, sekarang kita menggabung ini. Ya, ini masih yang pertama ini loh. Nah, yang kedua sekarang X-nya sama dengan 5 dulu. Karena ini enggak ada sama dengannya, maka pakai garis putus-putus lah di sini kita buat. Inilah garis X sama dengan 5. Oke. Katanya lebih kecil. Lebih kecil itu kemana, nak? Ke kiri atau ke kanan? Lebih kecil dari 5. Berarti yang lebih kecil dari 5 kan angka 4, 3, 2, 1. Berarti ke sini kan penyelesaiannya kan? Nah, karena penyelesaiannya ke kiri, maka arsirlah ke yang bukan penyelesaian. Paham ya kira-kira ya? Maka, Bu, ini kan terdiri dari 2. Yang mana DP-nya, Bu? Ini nggak penyelesaian loh, karena diarsir. Ini nggak penyelesaian karena diarsir. Berarti penyelesaiannya di mana? Di tengah ini, daerah penyelesaiannya. Paham ya kira-kira ya? Oke. Nah, coba kita lihat yang selanjutnya. Ini pun sama juga, tapi dia bermain di Y. 3 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 6. Nah, ini juga silakan Anda buat apa artinya ini. Arti yang pertama ini kan gini kan, 3 kecil sama dengan Y. Kalau diubah ini Ananda sekalian, ini menjadi Y, balikkan ini. Lebih besar sama dengan 3. Kemudian dari sini cara yang kedua. Nanti jadi apa? Y lebih kecil sama dengan 6. Maka kita tinggal menggambar. Kita tinggal gambar ya. Kita tinggal gambarkan, buat di koordinat kartesius. Dari Ibu bilang tadi penyelesaian itu berbentuk arsiran. Sekarang kan kita bermain di Y. Ingat ya.
kita bermain di Y. Ini sumbu Y. 6 ya, aduh banyak banget ini. Berarti terlalu apa ya? Coba aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Pertama Y-nya sama dengan 3 dulu. Kalau dibilang garis Y sama dengan 3, ini garisnya. Garis Y itu yang mendatar gini. Y sama dengan 3. Udah ingat ya? Kan lebih besar sama dengan, makanya garis lurus ibu buat. Sudah. Kan katanya kan lebih besar sama dengan 3. Yang lebih besar dari 3 berapa? 4, 5, 6. Berarti ke sana DP-nya kan? Sana DP-nya kan? Arsir yang bukan DP, berarti ke bawah yang diarsir. Oke ya. Oke, sekarang si 6. Buat dulu Y sama dengan 6. Inilah Y sama dengan 6. Ini pun kebetulan pakai sama dengan juga, berarti kita pakai garis lurus. Y sama dengan 6. Oke. Lebih kecil dari 6. Yang lebih kecil dari 6 kemana ya? 5, 4, 3, 2, 1. Berarti ini penyelesaian. Berarti silahkan arsir yang bukan yang di atasnya, 7, 8, sampai seterusnya. Berarti ini kan bukan penyelesaian karena kena arsir. Ini pun bukan penyelesaian karena kena arsir. Yang mana penyelesaian? Ini penyelesaian yang bersih. Ingat, penyelesaian kita adalah yang bersih. Nah, yang paling sering juga nanti muncul di program linear itu adalah yang begini. X lebih besar dari 0, Bu. Ya, ini sering banget ya. Ini sering sekali muncul. Kayak gimana gambarnya ini, Bu? Ya tinggal kita gambarkan. Oke, ini sumbu X. Ini sumbu Y. Kalau X sama dengan 0 di sini dia langsung loh. Di garis Y ini, garis lurus ini. Garis lurus ini dia. X sama dengan 0. Udah, garis lurus ini dia. Oke, sekarang Ibu bilang yang lebih besar dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Siapanya X lebih besar dari 0? Kalau dibilang lebih besar dari 0, berarti 0-nya ikut. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 adalah penyelesaian. Berarti ini penyelesaian kan? Karena ini penyelesaian, berarti arsirlah yang bukan. Berarti ini kita arsir. Paham ya anak-anak sekalian ya? Oke. Nah, gimana lagi dengan Y lebih besar sama dengan 0? Kayak gitu juga. Tinggal buatkanlah nanti grafik Y lebih besar sama dengan 0 kan? Oke, sini 0. Mananya Y sama dengan 0 ini? Garis ininya Y sama dengan 0. Ini. Kalau lebih besar kemananya? 1, 2, 3 inikah yang memenuhi? Atau ke bawahnya minus 1 yang memenuhi kalau lebih besar dari 0? Kan ke atas kan? Berarti ke atas ini DP-nya. Ini semua DP-nya. Berarti silahkan arsir yang bukan penyelesaian. Berarti yang diarsir ke bawah. Boleh ya kira-kira Anda sekalian untuk mengarsir-ngarsir ya? Nah, yang terakhir nanti kita lihat dulu sistem apanya. Kalau dia digabung. Ini kan digabung juga, ini ada 2. Ini kan sendiri. Contoh nomor 1, 2 tadi pun sendiri-sendiri. Itu masih persamaan linearnya aja, pertidaksamaan linearnya. Sekarang kita ke sistem pertidaksamaan. Karena nanti proklin itu, program linear itu yang muncul di sistem pertidaksamaan. Dikasih nanti ada misalnya 4 pertidaksamaan. Harus kita gambarkan. Ya, kita lihat dulu contoh yang selanjutnya. Oke, lihat permasalahan nomor 4 kita ini. Nah, ini yang paling sering nanti muncul ya. Ini namanya sistem. Terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Berapa pertidaksamaan ini? 4. Pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua, pertidaksamaan ketiga, keempat. Kalau ini udah kita gambarkan tadi, udah tahu kita gambarnya ini yang mana, ya. Sekarang yang mana yang perlu